wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua anak bapak kelas 5A sampai kelas 5F. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar Arab Melayu ataupun Armel tentang Gurindam 12 dan tunjuk ajar. Untuk itu silahkan diambil bukunya ya. Kita bahas bersama-sama untuk pelajaran Armel ataupun Arab Melayu pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Itu meskipun belajar di rumah tetap semangat, awali segala aktivitas dengan membaca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak semuanya, silakan dibuka bukunya pada pembelajaran 8, yaitu halaman 82 Arab Melayu Kita akan belajar membaca dan menulis Gurindam 12 dan tunjuk ajar. Oke, anak-anak semuanya, yang pertama adalah pengenalan. Gurindam 12. Gurindam 12 adalah salah satu bentuk puisi yang terdiri dari 2 baris untuk 1 bait. Salah satu gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Jadi gurindam ini beda dengan pantun. Kalau pantun 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian Gurindam 12 merupakan bacaan yang sangat berharga. Karena Gurindam 12 ini berisikan pengajaran, nasihat, serta tuntunan, dan apabila dituruti akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi memberikan pengajaran, nasihat, dan juga tuntunan. Karena disebut Gurindam 12 sebab terdiri dari 12 pasal. Setiap pasal terdiri dari beberapa bait dan setiap bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama disebut syarat dan baris kedua disebut jawaban syarat. Ini contoh tentang pengenalan dan juga pengertian daripada Gurindam 12 yang terkenal karangan Raja Ali Haji. Oke, anak-anak semuanya, sekarang silahkan dibuka pada halaman 83. Kita baca sama-sama silahkan siapkan penanya, boleh ditulis di bawahnya Gurindam 12 pasal pertama. Ada 12 pasal. Pasal pertama, silakan disimak Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Kemudian barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Lanjut Barang siapa mengenal Allah, suruh dan teguhnya, tiada ia menyalah. Bawahnya barang siapa mengenal diri, telah mengenal Tuhan yang bahari. Kemudian barang siapa mengenal dunia, taulah dia barang terpandai. Kemudian
Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Nah, inilah ya. Ini pasal pertama. Kemudian dilanjut lagi nak pada halaman 84. Ya, kita baca pasal yang kedua. Nah, ya. Silakan disimak. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Itu nah ya. Lanjut lagi nak. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Nah, ya. Kemudian barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya boleh berkah. Jadi hartanya tidak berkah kalau orang itu meninggalkan zakat lah ya. Lanjut nak. Barang siapa meninggalkan haji, tidaklah ia menyempurnakan janji. Ini pasal yang kedua nak ya. Kemudian pasal yang ketiga nak. Silakan ditulis lagi, disimak. Apabila terpelihara mata nak ya, ini ya. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah ramping. Ya. Selanjutnya yaitu halaman 85. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah, ya, atau manfaat. Jadi lidah harus dijaga, lisan kita, ya, supaya kita mendapat faedah manfaat, ya, karena lidah itu tidak bertulang nak ya, mudah untuk mengucapkan apa-apa, harus kita jaga nak ya. Kemudian nak, bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan. Nah, ada lanjutannya nak ya. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan dari segala berat dan ringan. Kemudian apabila perut telah penuh, keluarlah. Fi'il ini adalah perbuatan atau kelakuan nak ya. Keluarlah kelakuan yang tak senonoh. Anggota tengah, hendaklah ingat, disitulah banyak orang hilang semangat. Oke, banyak lagi nak. Hendaklah pelihara kaki daripada berjalan membau rugi. Kaki harus kita pelihara nak ya, supaya kita tidak rugi. Kemudian pasal yang keempat nak, silakan dilanjutkan. Mana ya? Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Nah, ya. Kemudian bawahnya, apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Jadi intinya kita harus menghilangkan daripada sifat iri ataupun dengki. Nah, ya. Kita lanjut lagi nak,
yaitu pada halaman 86 ya, masih lanjutan pasal yang keempat nak. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong ya, pekong atau pekong lah ya. Jadi kita tidak boleh berbuat bohong, itu termasuk dosa lah ya. Kemudian mengumpat dan memuji hendaklah fakir ya, ataupun fakir. Disitulah banyak orang tergelincir. Nah, jadi kita tidak boleh mengumpat seorang lah ya. Kemudian pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Pokoknya nak ya. Tanda orang yang amat celaka. Nah, ini aib ya. Jadi dengan tulisan bahasa Arab tidak boleh ditambahi redaksi nak ya. Aib dirinya tiada ia sangka. Ya, tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan celaka ya nak. Selanjutnya bakhil itu masuk pelit nak ya. Bakhil jangan diberi singgah. Itulah perumpak yang amat gagah. Bakhil jangan diberi singgah. Itulah perumpak yang amat gagah. Lanjut nak. Barang siapa yang sudah besar, jangan kelakuannya membuat kasar. Kita tidak boleh berbuat semena-mena ya. Harus berbudi pekerti yang baik ya. Berakhlak yang baik ya nak. Dilanjut nak. Barang siapa perkataan kotor mulutnya itu umpama kitor. Ya, harus mengucap yang baik-baik ya nah. Oke anak semuanya, dilanjut lagi. Di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Jadi orang lain itu akan tahu kesalahan kita. Makanya kita harus namanya introspeksi diri terhadap perbuatan kita ya nak. Kita lanjut halaman 87 ya. Masih pasal keempat nak ya. Pekerjaan takabur ini nak ya. Ya, pekerjaan takabur, penulisannya sesuai dengan bahasa Arab nak ya, tidak boleh diberi saksi. Pekerjaan takabur jangan dirapih. Sebelum mati didapat juga sapi. Ya, ini bahasa Gurindam nah ya. Kemudian dilanjut pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ya, jadi dilihat budi pekertinya dan bahasanya, baru kita mengenal daripada ya orang-orang yang dari bangsa mana. Kemudian lanjut nak, jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Ya. Jadi cukup hidup kita kalau memang dianggap sudah cukup, alhamdulillah ya.
itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah melihat yang di atas-atas, dalam artian meskipun ada tetangga yang kaya, yang bahagia, ya, kita tidak boleh selalu mengerti daripada kehidupan mereka. Jadi kalau kita sudah diberi oleh Allah kecukupan, kita bersyukur. Gitu nah ya, intinya gitu. Kemudian jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jadi kalau mengenal orang itu dilihat dari kelakuan atau perbuatannya nak ya. Lanjut nak. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau melihat orang yang banyak ilmu, kita boleh bertanya, kita boleh belajar kepadanya ya nak, untuk menambah pengetahuan kita. Kita lanjut, masih pasal kelima. Jika hendak mengenal orang yang berakal di dalam dunia, mengambil bekal. Jadi kita timba ilmu kita pada orang yang mempunyai akal yang baik ya nak. Dilanjut, jika hendak mengenal orang baik perangai, lihatlah ketika berjebur dengan orang ramai. Berjebur maksudnya ini adalah berkerumun ya nak ya, dengan orang ramai. Oke nak, kita lanjut, yaitu yang pasal ke-6. Oke nak, untuk yang pasal ke-6 ini ya silahkan anak kerjakan ya, dengan membacanya dengan tulisan Indonesianya nah ya. Pasal yang ke-6 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bait ya. 1 bait 2 baris ya, jadi semuanya adalah 10 baris nah ya. Ya, ini untuk tugas Aram hari ini menulis pasal ke-6 ke dalam tulisan Indonesia ya nak ya. Oke nak, nah, belajar Amar pada hari ini Bapak akhiri cukup sekian. Sekali lagi tetap semangat nak ya, dan awali segala aktivitas di rumah dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke nak, sekian dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.